Punya Ponpes Al-Qazi Sidoarjo masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Diperkirakan proses identifikasi akan selesai dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Identifikasi dilakukan dengan metode pencocokan DNA dan data pos antemortem serta juga postmortem. Sementara hingga saat ini total ada sebanyak 48 jenazah telah teridentifikasi. Setelah diidentifikasi, jenazah korban langsung diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 8 kantong jenazah yang terdiri dari 8 jenazah dan 8 kantong jenazah cocok atau match dengan 8 nomor antemortem. Mengidentifikasi total 48 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Di sisi lain, saudara, proses hukum kasus ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qazi masih dalam penyelidikan Polda Jawa Timur. Jika terbukti ada kelalaian, pihak yang bertanggung jawab akan diproses sesuai hukum karena memicu tragedi yang memakan banyak korban. Nah, dari segi hukum, siapa yang paling bertanggung jawab di sini? Kami akan membahasnya bersama pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Pak Heri dengan Tifal, Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau melihat upaya polisi ini, maka unsur apa yang wajib dipenuhi atau bisa dibuktikan oleh polisi kalau kemudian kasus ini merujuk ada potensi pidananya, Pak? Iya, kita akan mengerucut pada fokusnya adalah adanya korban jiwa yang diakibatkan oleh pembangunan sebuah gedung ya. Maka yang akan dikumpulkan adalah berkaitan dengan materi struktur bangunannya, bahkan ditarik lebih jauh dalam teori kausalitas hukum pidana, satu sebab menimbulkan satu akibat, maka akan mungkin ditanya adalah mereka yang mengusung ide untuk melakukan katakanlah penambahan jumlah bangunan yang sudah eksis sebelumnya tadi. Maka para pekerja dalam hal ini yang mengerucut kepada kontraktor, ya sangat mungkin juga akan dipertanyakan seputar keterlibatan mereka dalam proses pembangunan gedung tersebut begitu ya. Ahli-ahli lain yang mengetahui betul detail terkait dengan struktur bangunan yang seperti apa, yang kemudian itu punya perlindungan dan juga rasa aman, yang bisa memberikan rasa aman bagi orang yang berada di bawah ataupun di sekitarnya, itu juga saya rasa perlu untuk dimintai keterangan sebagai bahan pertimbangan hukum bagi penyidik untuk meneruskan atau menaikkan perkara ini ke tahap yang lebih serius, yaitu tahap penyidikan. Nah, ini saya rasa menjadi materi yang penting ya dalam proses penyidikan nantinya. Karena saya rasa kalau melihat dari jumlah korban jiwa, Mas Tifal, yang hampir mencapai 67 orang meninggal dunia, belum lagi ratusan yang cedera, bahkan ada yang cedera serius begitu ya. Ini tidak bisa diselesaikan dengan katakanlah shortcutnya mengatakan ini sebuah tragedi kemanusiaan dan ini adalah takdir begitu. Karena kalau soal itu, sorry saya potong. Kalau kemudian ada yang menyebut, sebagian menganggap ini sebagai takdir, tapi sebagian lagi meminta bahwa pengusutan kasus hukumnya tetap berjalan, apakah nanti ini bakal sulit untuk proses hukumnya, atau sebetulnya ya tanpa harus ada aduan atau kemudian yang lain menyampaikan bahwa ini sebagai takdir, pengusutan hukumnya tetap berjalan saja begitu? Ya, kita menghormati pandangan-pandangan yang berbeda tadi ya, bahwa ada yang walaupun itu korban langsung adalah anaknya atau anggota keluarganya kemudian mengikhlaskan. Tapi dari segi perspektif hukum, ini tidak kemudian menghentikan penyidikan perkara tersebut ya. Tidak otomatis lah katakan demikian, karena tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan, dan ini adalah delik biasa. Nah, dalam KUHP misalnya ada ketentuan pasal 359. Kemudian dalam Undang-Undang Bangunan Gedung ada pasal 46, 47 di Undang-Undang 28 tahun 2002 tadi yang berkaitan dengan materi kasus ini. Yang itu bisa kemudian dipertanggungjawabkan kepada mereka yang dianggap lalai ya. Jadi unsur kesalahannya itu bukan kesengajaan memang, Mas Tifal, karena itu adalah sebuah kecelakaan ya, tragedi lah katakan begitu. Tidak ada yang mengharapkan itu, tapi dasar dari perbuatan kelalaian tadi, kesembronoan, kekurang hati-hatian yang mengakibatkan munculnya korban jiwa dan luka serius tadi bisa
dialamatkan dengan menggunakan ketentuan pasal pidana, misalnya pasal 359, 360 KUHP. Ini tidak maksud untuk mengompori ya, tapi kita harus kemudian belajar dari hal ini agar tidak kemudian terulang kembali di masa depan. Kalau konteksnya kasus ini, siapa kira-kira yang patut dimintai keterangan atau yang rasanya patut bertanggung jawab, Pak? Tentu yang dekat dengan pusaran kasus ini ya, dalam kita katakan sebagai epicentrum kasus ini kan orang yang memiliki ide untuk melakukan pemugaran ataupun pembangunan gedung tadi, itu idenya dari siapa? Kemudian materinya yang dilakukan dalam hal ini misalnya pertemuannya, pembahasannya apa? Tentu ada orang yang mengerjakannya. Ya, bukan orang yang kita maksudkan dalam tanda petik adalah para pekerja lapangan harian tadi, tapi kan ada yang mengkonsep itu kan. Nah, mereka ini yang kemudian dapat dipertanyakan lebih jauh terkait dengan informasi-informasi itu. Kita katakan itu sebagai kontraktor tadi. Nah, maka itu yang perlu menurut saya dua elemen tadi yang tidak boleh hilang dulu. Terlepas dari kemudian ada penelusuran lain, investigasi lain dari segi scientific crime investigation yang dilakukan oleh penyidik untuk secara profesional dan transparan mengungkap kasus ini. Agar tadi tujuannya tidak ada lagi kejadian-kejadian semacam ini. Karena kasus ini Anda sebut sebagai delik biasa, sehingga sebetulnya tidak perlu ada aduan dulu untuk mengusut kasus ini, atau sebetulnya harus ada aduan untuk menguatkan proses yang berjalan penyelidikannya di polisi, Pak? Ya, saya pertegas tidak perlu ada, Mas Tifal, karena memang ini adalah masuk dalam delik biasa, apalagi nyawa seseorang ya. Kita sepakat dalam konteks pidana itu ini bukan masuk dalam delik aduan yang dimana korbannya harus memberikan informasi aduan terhadap perkara ini. Jadi siapapun bisa. Tapi karena ini sudah nyata-nyata akibat materialnya adalah hilangnya nyawa orang itu sudah terpenuhi, maka tanpa ya sekali lagi tanpa laporan ataupun informasi dari siapapun, tapi penyidik polisi tahu karena ini peristiwa yang sudah mungkin satu Indonesia Raya, satu Nusantara mengetahuinya, maka itu sudah cukup untuk kemudian dilakukan proses hukum terhadap hal itu. Apakah di ujungnya ditemukan pidana atau tidak, mari kita kembalikan kepada kewenangan dari penyidik dan hasil dari penyidikan nantinya. Tapi ini tidak boleh menurut saya didiamkan begitu saja, karena ini akan jadi lesson learned juga ya, praktis ke depan untuk kalau mau membangun sesuatu harus ada administrasi yang dilengkapi dulu. Apakah IMB, kemudian memantau sertifikat layak fungsi, dan lain sebagainya. Itu sudah kami tangkap poinnya di situ. Pak Heri Firmansyah, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat malam Pak, sehat selalu untuk Anda. Selamat malam, terima kasih Mas Tipal.